Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Setia M1KP. Tentunya kabar kalian sehat semua ya. Pasti harus sehat ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang sejenak dengan orang istimewa di KPU Kota Probolinggo. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Ahmad Putri STMAP ya, Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak sebagai Ketua KPU Kota Probolinggo. Ini kaitannya dengan program dari lembaga kami. Semester ini kebetulan kami proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut P5 itu bertema suara demokrasi. Jadi kehadiran Bapak di sini tepat sekali sebagai narasumber yang demokrasi pasti kaitannya dengan pemilu. Apalagi ini menjelang pemilu 2024 ini. Ini moga misalnya direview kembali bagaimana tadi yang sudah disampaikan Bapak di aula tadi dengan siswa kami. Jadi bagaimana tahap-tahap atau step-stepnya pemilu kami 2024 ini. Kadang siswa kami itu kalau mau menyaksikan itu ingat lagi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Mungkin bisa di-review. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami KPU Kota Probolinggo diberi kesempatan untuk podcast di Satu KPU. Iya, karena kemarin kita juga menjadi narasumber di beberapa kegiatan P5. Cuma tidak ada plus podcastnya. Kalau ini ada plus podcastnya. Ini yang luar biasa. Terima kasih. Nah, jadi memang ini momentum yang tepat, terutama bagi kita semua dan terkhusus anak-anak yang nanti diproyeksikan menjadi pemilih pemula di pemilu 2024. KPU punya kewajiban memang untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Tepat karena mengapa saat ini sekolah dan madrasah ada program P5 ya. Bertepatan dengan pemilu, ini kesempatan bagi kami untuk menyampaikan edukasi. Salah satu di antaranya ya terkait dengan hak pilih yang tidak boleh diabaikan begitu saja, tapi harus dimanfaatkan. Jangan sampai kemudian walaupun itu hak tidak kita manfaatkan untuk memilih pemimpin, tidak kita manfaatkan untuk berkontribusi terhadap pembangunan. Karena sejatinya memilih pemimpin sama halnya dengan kontribusi kita kepada pembangunan. Karena pemimpin yang akan kita pilih nanti adalah mereka-mereka yang akan membawa roda pembangunan ke depan, atau justru bikin roda pembangunan mundur atau bahkan stagnan. Jadi oleh karena itu ini penting kami sampaikan kepada para calon pemilih pemula nanti. Dan hari ini M1KP ini nama yang sangat keren, bisa diviralkan supaya masyarakat tahu M1KP ini MAN1 Kota Probolinggo gitu ya. Madrasahnya di 1 Kota Probolinggo. Kalau dulu kan gak ada kotanya ya. Sekarang ada MAN1 Kota Probolinggo. Nah, kami sampaikan bahwa di kesempatan ini juga pada dasarnya semua warga negara punya hak pilih. Hanya saja undang-undang mengatur siapa saja di antara mereka yang punya hak pilih. Beberapa ketentuan yang diatur di Undang-Undang 7 2017 itu satu harus 17 tahun. Nah, anak-anak ini yang kelas 11-12 atau kalau mau dihitung mundur gampangannya yang di tanggal 14 Februari 2023 ini usianya 16, nanti tepat di 14 Februari 2024 itu usianya 17 tahun. Nah, mereka punya hak pilih. Pas ya, Pak. Pas. Jadi saat pemilu 14 Februari usianya baru 17 tahun, itu sudah bisa menggunakan hak pilih.
Makanya mekanismenya sudah diatur, dipermudah supaya warga negara terutama yang hak pilihnya tepat di tanggal itu bisa menggunakan hak pilih. Jadi kalau ngurus KTP pagi itu nggak selesai, nah nanti kan bisa menggunakan kartu keluarga. Nah ini sudah sangat memudahkan. Ini harus disampaikan kepada anak-anak ya, disampaikan kepada siswa-siswi nanti yang akan menggunakan hak pilih. Nah berikutnya selain itu juga kami perlu menyampaikan, dan ini juga kewajiban bagi kami, agar terutama para pemilih pemula yang belum terkontaminasi oleh berbagai macam pengaruh pragmatisme politik, ya terutama ketika ada calon yang menginginkan terpilih tapi menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Nah ini harus bagaimana? Misal money politik gitu ya. Nah ini kan termasuk benalu dalam demokrasi. Kenapa saya sebut benalu dalam demokrasi? Serasa seperti bermanfaat tetapi justru menghancurkan. Di benalu itu seperti kalau ada benalu di pohon mangga, seperti dia tumbuhan hidup yang ada manfaatnya, tapi sebetulnya kan merusak. Ya merusak pohon kan mangga itu, merugikan pertumbuhan yang ada macam. Begitu juga dengan money politik. Nah, money politik ini termasuk perilaku negatif yang selalu ada di setiap pemilu. Dan ini boleh disebut sebagai juga penyakit kronis di masyarakat kita, mulai dari pemilihan kepala desa, kemudian kepala daerah, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD dan seterusnya. Jadi, nah ada walaupun tidak banyak kasus-kasus terkait dengan money politik itu terungkap dan terproses secara hukum, oleh karena salah satu di antaranya bukti yang tidak mencukupi. Nah, salah satu bukti yang tidak mencukupi itu adalah keberadaan saksi. Nah, masyarakat kadang-kadang tidak mau jadi saksi. Nah, oleh karena itu, kami perlu menyampaikan ketika masyarakat tidak punya keberanian untuk menjadi saksi atau menyampaikan ada tindak pelanggaran money politik, ini kan sama dengan membiarkan sesuatu yang salah terjadi. Kemudian ketika sesuatu yang salah terjadi, itu kan sama dengan membenarkan sesuatu yang salah. Jadi money politik sesuatu yang salah menghancurkan, bahkan tidak hanya menghancurkan pemilu, tapi juga menghancurkan peradaban, merusak mentalitas kita ya, sebagai warga negara yang mestinya memilih secara cerdas. Nah ini perlu kami sampaikan kepada terutama pemilih pemula agar itu jadi doktrin sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya oleh karena iming-iming money politik. Begitu. Jadi secara umum itu perlu kami sampaikan. Itu apa ada sanksi atau undang-undangnya Pak sebenarnya money politik itu? Mungkin kalau istilahnya terdeteksi ya atau ketangkap basah itu apa ada? Sebetulnya ada sanksinya. Jadi di Undang-Undang 7 2017 itu juga diatur ya, baik sanksi material maupun sanksi kurungan penjara itu sama-sama diatur sebetulnya. Hanya saja ya itu tadi. Jadi perilaku seperti itu terjadi oleh karena bisa jadi sudah terbentuk semacam psikologi mental masyarakat yang awalnya bisa dilakukan oleh orang per orang, tapi kemudian ada semacam pembiasaan atau terbiasa, kemudian dilakukan oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan menjadi komunitas, bahkan masyarakat, bahkan juga negara menjadi karakteristik mentalitas warga negara di negara-negara tertentu. Ya, walaupun ya, negara kita ini Indonesia termasuk yang masih memiliki tingkat karakteristik mentalitas seperti itu. Nah ini yang kita dorong. Dari mana? Ya mulai dari anak-anak usia pemilih pemula ini. Nah kalau sudah dewasa itu kan sudah terkontaminasi. Ya, tetapi kalau anak-anak ini selain bisa diajak berpikir cerdas lebih awal, tapi juga kita bisa mendoktrin mereka untuk menolak segala apapun yang berbau pelanggaran
dalam demokrasi pemilu. Supaya apa? Supaya demokrasinya sehat, pemilunya juga sehat, terpilih pemimpinnya juga sehat, baik, cerdas, itu dan bisa membawa bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Kira itu. Seperti tema pemilu ya, pemilu damai Indonesia maju. Indonesia maju, iya, betul. Damai saja tidak cukup. Artinya begini, segala sesuatu damai itu kan diidentikan dengan tidak ada problem apapun. Ya, tidak mungkin, pasti ada problem. Tapi yang paling penting, selain prosedur dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang ada, tapi juga ada komitmen dari semua pihak, ya. Warga negara terutama secara umum untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, termasuk menghindari perilaku apapun yang bermaksud melakukan pelanggaran, termasuk money politik. Nah, jadi money politik di mana-mana itu yang merusak, begitu ya. Bukan hanya urusan pemilu saja, urusan yang lain, satu misal korupsi kebijakan itu kan diawali dengan perilaku money politik. Jadi kalau menurut Prof. Mahfud itu beliau menyampaikan bahwa korupsi itu dilakukan sejak disusunnya undang-undang dengan titik pasal, kemudian nanti untuk apa, kemudian dia mendapatkan imbal balik dalam bentuk materi dan sebagainya, kemudian ini menimbulkan perilaku koruptif. Ini makna korupsi, money politik yang seluas-luasnya di luar urusan pilih memilih. Nah, ini harus dilakukan terus, diupayakan. Itu yang bisa kita lakukan bersama. Saya masih yakin dan orang yang sangat yakin bahwa lembaga pendidikan atau dunia pendidikan ini yang sejauh ini paling bisa melakukan itu, ya, terutama lembaga pendidikan formal, ya, mulai dari katakanlah TK sampai dengan perguruan tinggi. Sementara ini atau sejauh ini lembaga pendidikan yang saya yakini bisa untuk mengedukasi masyarakat untuk menjauhi praktek atau perilaku money politik, ya, termasuk madrasah, apalagi madrasah begitu ya. Nah, kami juga punya komitmen, kami juga alumni madrasah, jadi punya kewajiban selain tugas kami sebagai penyelenggara di KPU, kan tugas dakwah, kewajiban dakwah. Nah, dakwah ini kan tidak harus ada di tidak harus di mimbar, tidak harus beruniform seperti layaknya resmi begitu, tapi juga dalam berbagai hal di lingkungan kita berada, termasuk ketika kami ada di penyelenggara pemilu KPU, ya kami lakukan itu termasuk hari ini. Di luar memang ada program P5, KPU sebetulnya punya program sosialisasi pendidikan pemilih. Di luar pemilu itu ada kami diundang atau kadang kami juga melakukan program secara mandiri atas inisiatif kami, itu datang ke sekolah dan juga komunitas tertentu di luar pemilu. Jadi tugasnya KPU itu bukan hanya melaksanakan pemilu, tidak, tapi juga melakukan sosdikling, sosialisasi pendidikan pemilu di luar pemilu, sebelum pemilu maupun sesudah pemilu. Itu KPU. Prapaskah. Ini kaitannya dengan kalau kami simpulkan nanti, sebenarnya demokrasi itu ya dari rakyat untuk rakyat ya, dari oleh dan untuk ya, semuanya sebenarnya ini untuk pembangunan yang tidak ada korupsi ya, tidak ada money politik tadi. Terus ini Bapak mungkin panjang lebar ya tadi sudah ada imbauan untuk lembaga kami, terutama pada siswa kami ya, karena sebentar lagi kami juga ada PIL-OSIS 22 September. Jadi bagaimana demokrasi ini bisa ditindaklanjuti pada PIL-OSIS, mungkin Bapak ada imbauan kaitannya dengan suara demokrasi. Jadi kami juga dalam rangka pendidikan pemilu bisa mengasesmen atau mengasistensi
OSIS atau siswa-siswi ketika mau melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Kami juga bisa minjemi ya peralatan gitu, boleh. Oh gitu. Ya, itu sebetulnya sudah dilakukan oleh banyak sekolah. Jadi beberapa sekolah pinjam peralatan di KPU, memang adanya terbatas untuk dipinjami itu, tapi itu bisa dipergunakan. Bahkan kalau memang minta tadi ya, dibimbing seperti layaknya melaksanakan pemilu sesungguhnya, KPU siap. Tersedia. Berarti kami ada tim yang bisa hadir seperti itu. Alhamdulillah. Baik sekarang yang sedang pemilu atau nanti sesudah pemilu boleh. Karena KPU ada. Jadi KPU itu sudah masuk kategori lembaga negara bersifat tetap dan mandiri. Jadi adanya KPU itu sebelum, saat pemilu dan sesudah pemilu itu ada, dan kewajibannya seperti saya sampaikan itu tadi. Jadi sosdikdik, sosialisasi pendidikan pemilih itu dilakukan oleh KPU. Nah termasuk yang paling gampang kalau menurut saya kan yang membina adik-adik OSIS untuk melaksanakan pemilihan ketua OSIS seperti layaknya pemilu itu. Boleh, silahkan nanti tinggal berkirim surat, nanti kami kirimi petugas di sini. Sekaligus fasilitas apa-apa gitu yang diperlukan gitu, yang diperlukan. Terima kasih sekali. Jadi apa ada kerjasama sinergi yang bisa. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang luar biasa ya mengenai demokrasi ya. Bagaimana kalau kaitannya dengan pemilu, bagaimana ya, pemilu damai dan Indonesia maju. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas kesediaannya, kemudian akan memfasilitasi apa yang kami perlukan ketika kami pilihan OSIS. Kami juga sampaikan terima kasih sudah diundang tatap muka, kemudian juga podcast. Tadi sudah sampaikan kepada kepala madrasah di KPU itu punya rumah pintar pemilu. Kita punya 2 jenis rumah pintar pemilu, ada rumah pintar pemilu konvensional. Kita punya memang ruangan rumah, bahkan di situ ada alat peraga pemilu, informasi kepemiluan dan sebagainya. Juga kita punya rumah pintar pemilu berbasis Android. Jadi kalau misalnya siswa-siswi M1KB, informasi tadi Pak Kepala Madrasah mau berkunjung ke KPU dengan senang hati. Jadi kalau menyampaikan secara tatap muka seperti ini boleh disebut cukup membosankan, nanti anak-anak di sana bisa secara langsung berhadapan dengan informasi kepemiluan. Nanti kami siapkan petugas di sana. Setiap hari ada sampai jam 4 sore. Silakan. Siap. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya kehadirannya. Kemudian terus pokoknya ilmu yang luar biasa ini tidak bisa dibeli dengan apapun ini ilmunya. Terima kasih. Ya. Demikian Sobat M1KB berbincang-bincang kami dengan pokoknya alhamdulillah ilmu yang luar biasa dari orang hebat, orang istimewa di KPU Kota Probolinggo. Terima kasih, sampai jumpa pada pembicaraan dan tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.